Halo Aquarius, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Soulmate 8910. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang kelanjutan cinta kalian ke depan. Ini ada pembacaan secara timeless ya, abadi, jadi berlaku sampai kapan aja gitu. Jadi jika kalian menemukan video ini berarti mungkin insya Allah kalian berada di titik ini nantinya ya. Yang baik-baik kita aminkan, semoga yang saya bacakan di sini yang baik-baiknya itu didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya sehingga ya diijabahnya gitu. Ya, kalau yang tidak baik dijadikan acuan untuk meninggalkan gitu, untuk bekal kamu menghadapinya gitu. Ya. Untuk antisipasi lah ya. Oke, ini adalah pembacaan secara umum, bisa resonate di kamu, bisa saja resonate-nya di sagi-sagi yang lain, atau ini karena ini adalah energinya terbolak-balik, jadi vice versa, bisa di kamu bisa di dia, tidak terpaku pada gender, bisa laki-laki bisa perempuan, jadi disesuaikan ya. Oke, kalau kalian pengen personal reading silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang saya tampilkan di kolom deskripsi ya di bawah video ini. Kalau kalian yang sudah mengoleksi nomor saya, para langganan-langganan saya itu yang sering konsultasi ya, kalian tuh pasti sudah save nomor saya yang 081343805888. Itu saya sudah ganti ya karena tercecer. Jadi saya sudah ganti dengan nomor baru 085243062660. Di bawah judul video ini ada di kolom deskripsi, saya tampilkan nomor saya yang baru, nomor WhatsApp saya. Mungkin kita akan bisa sharing atau kita bisa saya bisa membuka kartu secara pribadi ya untuk antara saya dengan kamu ya. Kemudian kita akan membahas tentang kelanjutan cinta kalian secara khusus gitu. Oke? Dan itu berbiaya ya. Kita sesuaikan dengan budget kalian. Oke, saya buka dulu kartunya. Kita akan ambil 7 kartu. Five of Pentacles, the Hanged Man, Page of Cups, the Magician. Sudah 4 ya. King of Wands, King of Pentacles, wow. Eight of Pentacles, yang ketujuh ya. Bottom of the decknya ada Nine of Cups, keren ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini pesan oracle. It is safe for you to love, romantic feelings very soon. Pay attention to the red flag. Love yourself first. Wah. Express your love. Yang terakhir ada stay optimistic about your love life. Dan bottom of the deck dari oracle-nya ada religious factor. Wah, keren. Oke. Beberapa dari kalian ya, pasangan kalian ini akan berusaha keras memperjuangkan kamu. Kenapa? Karena dia sudah merasa kamu adalah cinta yang aman buat dia dari segi apapun ya. Open your heart to give and receive the biggest energy of all. Jadi semakin kalian saling terbuka satu sama lain ya, kelelahan kalian, kesulitan kalian itu akan teratasi gitu. Dia merasa seperti itu. Semakin bersama dengan kamu tuh dia semakin merasa nyaman, aman, happy gitu ya. Seperti itu. Kemudian
The Hanged Man, romantic feelings, your feeling are real and worth exploring. Jadi nih ya, semenjak ketemu kamu, dia merasa sudah kegantung. Kamu tuh terus ya terngiang-ngiang di pikiran dia. Jadi dia mulai berpikir untuk hubungan masa depan kalian ke depan. Kayaknya sudah, hatinya tuh sudah connect di kamu ya, udah benar-benar hinggap gitu, maksudnya tersangkut gitu. nyangkut jadi sulit untuk melepaskan. Dia merasa bahwa hanya kamulah yang bisa mengetuk pintu hati dia, membuka sampai merobek-robek di dalamnya. Selama ini tuh dia kesulitan menemukan cintanya, tetapi ketemu kamu, wah, dia merasa gampang amat gitu. Maksudnya gampang dalam hal gini, kok gue gampang ya jatuh cinta sama dia, padahal gue ini nggak, sulit loh jatuh cinta gitu. Terus Page of Cups ya, very soon clearly decide what you want so that it comes to you now. Jadi beberapa dari kalian ini mungkin memiliki pasangan yang lebih muda, ada juga, tapi dia berusaha dewasa gitu untuk menyesuaikan diri dengan kamu ya. Dia membuang semua sifat-sifat lamanya untuk bisa cocok sama kamu tuh gimana. Dia menuruti semuanya gitu, asalkan kamu mau menjalin hubungan ini gitu ya dengan serius. Dan beberapa dari kalian mungkin lebih tua, tapi dia sedikit childish ya, atau kamu yang childish. Malahan saya melihat di sini ada yang pacaran dengan yang lebih muda atau punya pasangan yang lebih muda, tapi kamu yang lebih childish gitu, maksudnya manja gitu ya. Kalau pasangan kalian seorang yang lebih dewasa tapi dia agak kekanak-kanakan, sebenarnya dia sedang menyesuaikan diri gitu untuk bisa bersikap dewasa di hadapan kamu, karena dia sedang membuang semua energi negatif dia atau sifat-sifat negatif dia demi bisa bersatu dengan kamu. The Magician dengan pay attention to the red flag, the sign are containing you. Kamu mungkin cukup waspada ya dengan rayon-rayon dia. Mungkin kamu takut jangan sampai dia memanfaatkan kamu, dia memanipulasi kamu, ada yang ditutup-tutupi ya. Tetapi saya melihat di sini dia mengetahui itu, dan dia berpikir bahwa itu wajar ya, karena dia tahu kamu punya masa lalu yang suram gitu ya dalam percintaan ini. Jadi dia ingin kamu itu berbahagia, intinya dia cuma mau seperti itu. Jadi segala cara dia lakukan untuk membahagiakan kamu. Cuman kamu ini aja yang agak ragu ya, agak takut gitu, karena kamu masih membawa energi masa lalu kamu. Kalau saran saya sih, kalau kamu tidak membuang energi masa lalu atau traumatik kamu, otomatis kamu nggak bakalan tahu orang ini serius apa enggak sama kamu, orang ini benar-benar cinta apa enggak sama kamu, karena kamu masih terblok gitu ya. Sampai kapan kamu seperti itu? Kamu nggak bakalan menemukan cinta kamu, sejati kamu nggak bakalan menerima seseorang yang mencintai kamu dengan tulus kalau kamu terus-terusan berada di situasi yang menyakitkan di masa lalu gitu. Kamu masih belum membuang energi negatif dalam diri kamu, dalam pikiran kamu. Yang sudah ya nggak usah apalagi, karena di sini ada Nine of Cups dengan religious factor ya di bottom of the decknya sebagai patokan. Jadi saya rasa ini cinta yang aman, yang membahagiakan ke depan. Kamu akan puas secara batin, lahir batin, secara materi, itu semuanya akan baik-baik saja. Beberapa dari kalian ini akan berdealing dengan orang yang lebih dewasa, dan dia memberikan apa yang kamu mau gitu. Cinta yang nyaman, yang membahagiakan.
Kemudian King of Sword dengan love yourself first. Dia ini adalah orang yang bertanggung jawab karena dia tahu kamu apa yang kamu butuhkan. Dia berusaha mengetahui apa yang kamu butuhkan untuk dia berikan gitu. Ya, jadi saya rasa kamu ini adalah pribadi yang keras ya. Kamu tidak segan-segan memutuskan hubungan ya. Karena bagi kamu, kalau dia menyenangkan, kalau dia membahagiakan, kalau dia memenuhi apa yang saya targetkan dari dia, berarti dia yang saya pilih. Tapi kalau ada yang sedikit aja meleset ya dari harapan saya, maka dia tidak segan-segan saya lepaskan. Karena kamu begitu mencintai diri kamu gak mau kembali lagi ke situasi toksik di masa lalu gitu. Jadi kamu gak mau mengulang kembali masa lalu gitu. Jadi ke depan tuh kamu lebih mencintai diri kamu, makanya kamu lebih waspada, kamu lebih tahu bagaimana membawa diri kamu ya. Kamu lebih tegas di sini, itu wajar ya, karena ya bolehlah kamu membuang energi masa lalu untuk menyambut cinta baru. Tetapi yang masa lalu itu memang harus kamu jadikan pembelajaran untuk bisa membawa diri kamu yang lebih baik ke depan gitu. Ya, jadi kamu nih sudah terlatih, kamu sudah mengambil pelajaran, jadi gak gampang untuk orang bisa memiliki kamu seenaknya saja gitu. Karena kamu tahu mana orang-orang yang benar dan mana orang-orang yang gak benar. Saya lihat di sini kamu lebih fokus kepada ilahi, jadi kamu tuh tertuntun gitu ya. Kamu tuh lebih rajin sholat, kamu lebih rajin beristikharah, bersedekah, kamu banyak melakukan kebaikan spiritual gitu ya, sehingga tanpa sadar kedekatan kamu dengan ilahi itu membuat kamu tuh seperti terlindungi dan tertuntun gitu. Jadi kerasnya watak kamu itu bukan karena kamunya sombong, tapi memang Tuhan sedang menjaga kamu untuk dilindungi dari orang-orang yang ingin memanfaatkan kamu gitu. Jadi ikuti kata hati kamu, tapi jangan terlalu ego, karena di dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan itu kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh terlalu angkuh, tidak boleh berlebihan. Gunakan yang pas-pas aja. Selama itu baik untuk kamu dan baik untuk mereka, oke. Tapi jangan sampai ngejudge orang gitu karena merasa dia tidak pantas untuk kamu, jangan ya. Hargai gitu, harus menghargai orang lain siapapun mereka, biar mereka nggak selevel dengan kita, tetapi kita harus menolaknya dengan baik, dengan penuh perasaan, pakai pikiran dan perasaannya. Jangan sampai mereka terluka. Kemudian di King of Pentacles dengan express your love, go ahead and make the romantic gesture. Sebenarnya di sini ke depan kamu akan menjadi seorang, ya beberapa dari kalian ini berdiri dengan seorang yang dewasa, memiliki karir yang bagus, finansial yang memadai, menjamin masa depan, dan kalian akan menemukan cinta sejati kalian, dan hubungan kalian akan semakin romantis karena kalian terdukung dengan dari sisi finansial maupun harmonis gitu, keharmonisan. Astagfirullah. Alhamdulillah. Anak saya lagi bersin. Saya kaget deh. Kok nih? Oke. Lanjut di kartu terakhir. Eight of Pentacles dengan stay optimistic about your love life. Positive thinking and fight will bring you romance. Oke. Ini tentang proses ya. Saat ini mungkin kalian jarang bertemu ya karena banyak kesibukan tentang karir dia, pekerjaan. Jadi disarankan kalian untuk tetap stay optimistic ya. Tetap positive thinking aja, doakan saja gitu ya. Karena apapun yang dia janjikan itu sedang dia proses untuk menuju ke situ gitu.
ya. Jadi kamu berdoain dia, dukung dia dengan doa-doa kamu gitu ya, supaya dia bisa mendapatkan apa ya, mempersiapkan segalanya untuk mewujudkan mimpi kalian berdua gitu, keinginan kalian berdua ya. Percaya aja, yakin aja, apa yang kalian yakin itu yang akan terjadi gitu. Jadi yang jika kalian berpikir positif, kalian akan mendapatkan kehidupan yang positif ya. Jika kalian berpikir negatif, kalian akan menghabiskan kehidupan kalian dengan kehidupan yang negatif pula gitu, karena pemikiran kita menarik energi-energi negatif, menarik energi-energi gitu. Jadi kalau pemikiran kita negatif, kita akan menarik energi negatif itu untuk menyelimuti hidup kita ya. Kalau kita selalu berpikir positif, maka hal-hal positif di luar sana dimanapun dia berada akan ya, mengiring kehidupan kita, membuka jalan kita ya, menerangi jalan kita, apa ya, bahkan menyambut kita gitu, untuk sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu ya. Jadi ke depan kehidupan kalian akan lebih baik ya, cinta kalian akan terpuas secara lahir batin gitu, materi dari sisi finansial pun mendukung, karir kalian pun bagus ya, kalian puas gitu, bahagia yang hampir sempurna ya. Dan kalian semakin mendekatkan diri kepada ilahi, kalian semakin banyak bersyukur. Beberapa dari kalian beriling dengan orang yang berbeda agama ya. Ada juga yang apa ya, seorang big boss atau seorang bos ya, atasan, atau seseorang yang memiliki power untuk menunjang masa depan kamu gitu ya, karena mereka orang-orang yang rajin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mereka adalah orang-orang baik ya, orang-orang yang apa ya, mementingkan keimanan dan ketakwaan itu. Mereka selalu aman gitu, hidupnya selalu dimudahkan, dan mereka punya banyak ketenangan yang belum tentu kita punya ya, karena bagi mereka hidup itu selalu menyertai Allah dalam kehidupan mereka ya. Kita mau lari sampai di mana? Orang Tuhan yang menciptakan kita kok, Tuhan yang memberikan kita rezeki kok, Tuhan yang memberikan kita, mengizinkan kita untuk bertemu atau tidak bertemu ya. Tuhan Maha mengawali dan mengakhiri. Jadi ya, kita mau kemana lagi kalau bukan kepada Tuhan ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tentang kalian yang berbeda agama, saya rasa kalian mungkin perlu diskusi ya. Ambillah keputusan yang paling kalian rasa ringan, jangan yang berat. Kalau yang berat berarti kalian ragu, tapi kalau yang berat tetapi kalian yakin, itu diambil gitu. Makanya kalau mengambil keputusan, kalau kalian orang agama Islam, istikharah dulu. Kalau agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, bertanya dulu kepada ilahi ya, tanya dulu. Nanti kalian akan mendapatkan petunjuk. Mungkin kalian sedang berjalan, terus kalian mendapatkan sebuah bisikan gitu ya, atau petunjuk itu dapat dari di mana saja kalian berada gitu. Mungkin kalian sedang tidur, dapat dari mimpi ya, atau kalian lagi bercerita dengan teman, tiba-tiba kalian teringat tentang sesuatu, terus kalian mulai dapat bisikan, kayak berpikir tentang, oh ini nih saya sudah tahu nih caranya, saya sudah tahu nih apa yang harus saya ambil. Jadi perlu banyak diskusi gitu. Coba diskusikan dengan orang yang lebih tua,
yang lebih paham, ya carilah pencerahan gitu, supaya kalian bisa menemukan keputusan yang paling tepat yang tidak menyesatkan kamu, ya. Jadi karena ini tentang religious factor, perbedaan agama, jadi dibutuhkan kesiapan yang matang untuk memutuskan, ya, mengambil keputusan. Oke. Semoga ini membantu, semoga menginspirasi, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.